Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Kak Bingar berharap semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk bisa mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, sekolah minggu kali ini ditemani bersama saya, Kak Bingar, dan rekan saya, Kak Yuda. Ya, Kak Yuda. Hari ini Kak Yuda dan Kak Bingar akan menemani adik-adik semuanya dalam sekolah minggu tanggal 23 Agustus 2020. Gimana teman-teman? Sudah siap untuk mulai sekolah minggu hari ini? Siap semuanya? Oke, kita mau nyanyi satu lagu dulu dengan judul Mari Kita Bersukaria, supaya kita semua dalam keadaan penuh sukacita dan penuh semangat untuk mengikuti sekolah minggu pagi hari ini. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Oke teman-teman, sebelum kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa, mohon pertolongan Tuhan supaya sekolah minggu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita ambil sikap duduk dengan baik, dengan tenang, kita lipat tangan, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena berkat serta penyertaan-Mu, kami semua bisa bangun pagi, kami bisa berkumpul dengan keluarga, dan pagi hari ini kami bisa mengikuti sekolah minggu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kami bisa berkumpul dan bersama dengan teman-teman kami, walaupun hanya melalui media online Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya kekuatan kami untuk bersatu, kekuatan kami untuk memuji-Mu bisa sebagai sarana memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati sekolah minggu pada pagi hari ini. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, Kak Yuda, gimana? Masih tetap semangat? Semangat. Oke, kita harus tetap semangat ya. Kita mau nyanyi satu lagu lagi, yaitu Sungai Sukacitamu. Oke? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Hadimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebagai Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka,
teman-teman, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan. Tapi sebelumnya, Kak Binger mengajak kita semua untuk menyanyikan satu lagu dengan judul Tetap Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Tetap cinta Yesus. Ku cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah, teman-teman semua, sekarang kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Mas Toto melalui panggung boneka. Yuk, semuanya disiapkan, Alkitabnya disiapkan. Kita akan melihat bersama-sama renungan pada pagi hari ini. Silakan, Mas Toto. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi hari ini ya, pagi hari ini, dengan Sekolah Minggu GKJ Samirono Baru. Adik-adik, seminggu yang lalu kisah Musa sudah disampaikan ya. Hari ini adalah terusannya adik-adik. Tema kita hari ini adalah utuslah aku. Adik-adik tolong dipersiapkan ya dengan papa mama, ayah ibu di rumah. Bacaan kita hari ini dari kitab Keluaran. Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Nah, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Kita berdoa, tangan dilipat, tutup mata, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati, pagi ini kami akan memulai sekolah minggu. Kami siap mendengarkan firman-Mu, sertai kami dari awal hingga akhir sekolah minggu ini, sehingga kami memperoleh hikmat dan pengertian yang daripada-Mu, agar kami mampu melakukan banyak kebaikan, dan kami siap Engkau utus menjadi utusan-utusan-Mu yang sejati. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, mari kita simak kitab Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Mas Toto bacakan ya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, seorang imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku akan ke sana memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari sela-sela semak berduri itu kepadanya, "Musa, Musa."
Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berkata, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia ketakutan memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengarkan seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik, ke suatu negeri yang luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang-orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun." Adik-adik, bacaan di atas tentu sudah sering kita dengar ya. Ini adalah cerita awal mula Musa diutus oleh Tuhan. Diutus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sebentar lagi kita akan menyaksikan adik-adik bagaimana Musa ketika pertama kali diutus oleh Tuhan. Pada suatu hari di lereng Gunung Horeb, ada seorang anak muda yang bernama Musa. Dia sedang mengembala domba. Dia adalah menantu Bapak Yitro, seorang imam di Midian. Musa dengan tekun menggembala domba-dombanya. Kalau ada yang sekiranya akan mengganggu kawan dombanya, dia pasti akan memastikan segalanya menjadi beres. Suatu hari cuaca cerah, namun Musa melihat sesuatu yang aneh. Di salah satu semak berduri, dia melihat ada api yang menyala-nyala. Musa sangat penasaran, dia lalu mendekat. Ketika dia melihat semak duri yang sepertinya ada nyala api itu, semakin heranlah Musa. Karena ternyata semak berduri itu tidak terbakar. Musa semakin mendekat untuk tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba dari nyala api itu muncullah malaikat Tuhan.
Musa semakin terheran-heran dan ketakutan. Musa, kata malaikat Tuhan itu. Iya Allah. Musa, jangan kau mendekat. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat ini adalah tanah yang kudus. Musa dengan penuh ketakutan segera menunduk dengan hormat. Dia menanggalkan kasutnya dan mulai duduk bersimpuh. Musa, aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Terlihat Musa semakin gentar. Dia menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Musa, aku sangat mengasihi umatku Israel. Dan aku telah melihat kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan permintaan tolong mereka. Dan sekarang aku akan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Aku akan membawa mereka ke sebuah tempat yang sangat subur, yang sangat kaya raya. Musa terdiam. Musa tertegun dengan apa yang dikatakan Tuhan. Ternyata Tuhan sangat mengasihi umatnya. Dan Tuhan mempunyai rencana yang sangat baik bagi umatnya. Musa, engkau pasti telah mengerti maksudku. Sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir. Mendengar perintah itu, Musa merasa tidak mampu. Tuhan, aku adalah manusia biasa. Bagaimana mungkin aku menghadapi Firaun dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir? Musa, aku Tuhanmu dan aku akan menyertai engkau. Aku akan memberi tanda bagimu, yaitu kamu, umat Israel, yang akan beribadah di gunung ini nanti. Baik Tuhan, tetapi bagaimana kalau teman-temanku bangsa Israel tidak percaya kepadaku? Musa, katakanlah kepada teman-temanmu, bangsa Israel itu, bahwa Allah nenek moyang kalian yang mengutus aku kepada Firaun untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Musa akhirnya mengerti maksud Tuhan dan bersedia menerima perutusan Tuhan. Dengan semangat ia menuju Mesir untuk meminta Firaun membebaskan bangsa Israel. Kemudian dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adik-adik, tadi sudah lihat ya peragaan boneka tadi adalah Musa, adik-adik. Dan Mas Toto mau tanya, kira-kira adik-adik ada yang pernah disuruh oleh papa mama di rumah, tapi adik-adik tidak mau. Dan adik-adik malah menjawab, masa aku sih Pak? Aku malu. Misalnya disuruh membeli gula misalnya ke warung. Nah, itu adalah contoh dari Musa. Musa tadi juga seperti itu. Dia menjawab, dia merasa tidak mampu untuk melakukan tugasnya, yaitu menemui Firaun, kemudian meminta bangsa Israel untuk bisa keluar dari tanah Mesir. Nah, kira-kira seperti itu adik-adik. Kita juga sering seperti itu. Adik-adik pasti juga sering mengalami seperti itu. Merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang baik sebenarnya. Kan nggak mungkin papa, mama, atau ayah, ibu menyuruh adik-adik, "Dah sana kamu terjun ke sumur." Nah, nggak mungkin kan? Nah, tetapi pasti menyuruh sesuatu yang baik. Meminta sesuatu agar untuk kebaikan adik-adik juga. Ya.
Jadi begini adik-adik. Musa masa lalunya adalah seorang pelarian. Ya. Dia dari kecil, kalau adik-adik ingat cerita yang seminggu yang lalu, nah itu kan Musa punya arti namanya, diangkat dari air. Nah di situ dia ditolong oleh bidan-bidan yang membantunya lahir pada waktu itu, disembunyikan di mana? Disembunyikan di sungai, kemudian diangkat anak oleh putri Raja Firaun, kemudian dia menerima berbagai fasilitas, ya kan? Kemudian dia hidup di dalam lingkungan istana Mesir. Nah, tetapi kemudian ternyata Musa melakukan satu hal yang di mata orang Mesir dan orang Israel adalah sesuatu yang jahat. Dia membunuh ternyata. Ya kan? Ceritanya kan seperti itu. Kemudian dia lari, singkat cerita dia lari ke Midian, ketemu Imam Yitro, seperti yang tadi sudah disampaikan di firman Tuhan tadi. Nah, terus apa hubungannya dengan kita? Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah Musa ini? Yang pertama, adik-adik harus tahu, Tuhan memiliki rencana buat kita semua. Tentu rencana yang baik, bukan rencana yang jahat. Seperti yang Mas Toto bilang tadi. Tidak ada orang tua yang menyuruh anaknya terjun ke dalam sumur. Jelomprongke bahasa Perancisnya, bahasa Jawa maksudnya. Ya, nggak ada yang seperti itu. Pasti ketika orang tua kita menyuruh kita melakukan sesuatu yang baik itu tentu dengan maksud yang baik juga. Kalau adik-adik disuruh pergi ke warung beli gula misalnya, itu melatih keberanian adik-adik. Ya. Kemudian adik-adik misalnya kamu tolong itu bantu mama di dapur mencuci piring misalnya. Nah, kalau itu tidak dibiasakan, nanti adik-adik ketika dewasa akan kesulitan. Melihat piring di dapur numpuk sak gunung dinengke wae, dibiarkan saja. Nah, itu kan sesuatu yang tidak baik. Nah, Musa juga begitu. Musa diminta oleh Tuhan, diutus Tuhan untuk masuk ke tanah Mesir, menghadap Firaun. Firaun jangan dikira orangnya enak diajak ngobrol, enggak. Firaun itu tahu ketika bangsa Israel semakin berkembang di Mesir, mereka semakin banyak menguasai banyak hal, sampai akhirnya mereka dijadikan budak. Nah, adik-adik, Tuhan mengutus kita tentu dengan pertimbangan banyak hal. Ya, kita merasa kita punya banyak kelemahan. Seperti Musa tadi, dia merasa tidak mampu. Kita sering juga merasa seperti itu, adik-adik. Entah itu dalam pelajaran di sekolah, entah itu di rumah. Kalau nyuci piring, tangannya terus lecet, bisa jadi seperti itu. Tetapi Tuhan akan mampukan kita untuk kita belajar, terus belajar. Ya, adik-adik, kita perlu untuk terus belajar. Dari sejak usia anak-anak sampai kemudian dewasa. Nah, itu pelajaran yang kedua, adik-adik. Kemudian, Musa ketika dia diutus oleh Tuhan, Tuhan juga memperlengkapi dia dengan banyak kemampuan. Ya, adik-adik tahu tongkat yang dipegang Musa itu? Nah, ketika di Mesir, tongkat itu dijadikan ular oleh Musa, dilempar jadi ular. Bahkan Musa juga terkenal kan kisahnya itu membelah laut Laut Teberau. Tongkatnya diacungkan begini, kemudian Laut Teberau itu terpisah menjadi dua sehingga orang Israel boleh berjalan di tengah, lari dari kejaran Firaun dan tentaranya. Adik-adik pun pasti begitu, diberi kemampuan untuk melakukan hal yang baik. Contohnya apa? Adik-adik pernah dengar, ada teman mungkin di sekolah yang suka dibully sama teman yang lain. Nah, apa tindakan adik-adik? Mas Toto tanya. Kalau kita tidak punya dasar kebaikan di dalam diri kita, pasti kita hanya menonton, terus komentarnya, waduh kasihan ya,
Padahal dia anak yang baik. Masa cuma dibully? Nah, itu tidak menyelesaikan masalah, adik-adik. Justru kita harus berusaha mendekati teman yang dibully ini supaya dia punya rasa percaya diri. Pulih rasa percaya dirinya, dia bisa kembali berinteraksi dengan teman-temannya, dia tidak merasa rendah diri. Itu yang seharusnya dilakukan. Di rumah juga begitu. Ketika melihat bapak ibu, papa mama sedang sibuk, entah itu membersihkan halaman, mencuci piring, atau apapun juga, otomatis kita bantu. Jangan nunggu kalau diperintah baru bergerak, jangan. Harus dibiasakan. Nah, pesan Mas Toto, adik-adik, kita hidup ini memang punya kekurangan. Pasti itu, setiap orang punya kekurangan. Tidak mungkin orang itu semuanya adalah orang yang baik semua. Kemampuannya tinggi semua, enggak. Nah, bahan renungan kita adalah mampukah dan maukah kita? Maukah kita menolong mereka yang punya banyak kekurangan ini? Entah itu kekurangan secara fisik, secara fisik misalnya ada yang terkena bencana alam, kita tolong. Ataupun juga seperti tadi, orang yang teman kita yang dibully, kemudian kita bangkitkan rasa percaya dirinya. Nah, itulah adik-adik. Kita pasti diberi kemampuan, jangan khawatir. Jangan khawatir untuk berbuat baik dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ya. Nah, Mas Toto punya tugas adik-adik. Sebelum kita akhiri, Mas Toto punya tugas buat adik-adik. Tugas ini sederhana. Adik-adik silahkan nanti mencatat, ya di catatan kecil aja, seminggu ke depan apa yang adik-adik sudah lakukan. Tentu kebaikan ya, kebaikan apa yang adik-adik lakukan. Misalnya, saya sudah belajar mencuci pakaian sendiri, ya, itu ditulis gitu ya. Nah, terus nanti tolong itu diingat-ingat, selalu dilakukan, berulang-ulang, nanti jadi kebiasaan yang baik. Dan nanti tolong ketika guru yang setelah Mas Toto ini nanti, minggu depannya berarti ya, itu akan menanyakan tugas itu, nanti tolong disampaikan kepada guru itu, entah lewat apa, dibacakan atau apa. Ya. Nah, itu tugasnya adik-adik. Tapi intinya, tugas itu adalah buat adik-adik sendiri di rumah, agar adik-adik terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, yuk kita akhiri sekolah minggu kita hari ini, pagi ini. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur. Kita sudah diberi banyak pelajaran lewat kisah Musa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir sekolah minggu ini. Kami siap menjadi utusan-utusan-Mu Bapa. Kami siap Engkau utus dimanapun Engkau tempatkan kami, mampukan kami untuk tetap berusaha menjadi yang terbaik. Terbaik bukan untuk diri kami, namun untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas semua yang Kau berikan kepada kami, segala kebaikan, segala apa yang kami terima hari ini dan hari-hari ke depan nanti. Haleluya. Amin. Nah, gimana teman-teman firman yang disampaikan oleh Mas Toto tadi? Semoga firman tadi bisa menjadi berkat untuk kita semua ya. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita tutup sekolah minggu pada pagi hari ini, mari Kak Binggar mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan, karena berkat penyertaan-Mu kami semua bisa mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini dengan baik. Ya Tuhan, kami sebentar lagi akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau berkati dalam aktivitas kami masing-masing, supaya apa yang kami lakukan bisa berguna dan bisa menjadi berkat bagi kami dan orang lain. Demikian doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita berpisah, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Kita harus selalu bersemangat untuk bisa menjadi murid Tuhan yang top atau yang terbaik. Oke, kita mau nyanyi satu lagu, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku.
selamatku. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Oke, sampai jumpa teman-teman di sekolah minggu depan. Oke, dadah, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua.